pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, malam Jumat malam yang luar biasa. Pas banget 40 hari kemangkatan almarhum. Ya, malam Jumat malam yang istimewa. Bahkan orang yang meninggal pada hari Jumat aja mata syahida. Man mata yaumul jum'ah aw laila mata syahida. Siapa orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dikategorikan orang tersebut adalah mati syahid, syahid akhirat. Ya, yang mudah-mudahan kita semua bisa ya mendapatkan mati dalam keadaan syahid. Tapi sahabat baginda Rasul Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau tidak minta meninggal pada hari Jumat atau minta meninggal pada malam Jumat, tidak. Di masa-masa akhir kehidupan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau selalu bertanya kepada putri tercintanya Siti Aisyah, "Ya Aisyah, ayu yaumin hada?" Wahai Aisyah, ini hari apa? Maka kata putri tercinta, beliau mengatakan, "Ya Abi, ya Abati, wahai ayah tercinta, ini hari Selasa. Ini hari Selasa." Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau mengatakan, "Mata yaumul isnin." Kapan hari Senin? Terus berulang-ulang setiap saat, setiap hari Sayyidina Abu Bakar selalu bertanya kepada putri tercintanya, "Mata yaumul isnin, mata yaumul isnin." Sampai putri tercinta beliau bertanya kepada ayahandanya, "Wahai ayahanda, kenapa engkau selalu bertanya kapan terjadinya hari Senin?" Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq? "Aku ingin diwafatkan oleh Allah pada hari dilahirkan dan diwafatkannya kekasihku baginda Nabi besar Muhammad." Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq minta diwafatkan pada hari dilahirkan dan diwafatkannya kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kumpul malam Jumat 40 hari almarhum, hari yang sangat menentukan. Kita sering dengar bagaimana guru-guru kita sering membahas bagaimana 40 hari ketika berada di alam barzah yang menentukan semua catatan amal ibadahnya selama di dunia, dari masa balik sampai terpisah ruh dari jasad. Disitulah malaikat terus mencatat sampai 40 hari. Makanya 4 ini angka yang keramat. Ya, kita punya hajat, kita mau wirid istiqomah 40. Diangkatnya jadi nabi 40 tahun. Kita apa? Diciptakannya ruh ketika berada dalam kandungan 4 bulan. Ini 4. Makanya para ulama-ulama kita adakan 40 hari. Ada 3 hari, ada juga 7 hari, juga 7 hari angka yang luar biasa. Allah ciptakan hari sebanyak berapa? 7. Langit berapa lapis? 7. Bumi 7. Orang kaya yang hartanya nggak habis sampai 7 turunan. Orang nggak punya duit, utang di mana-mana, pusing 7 keliling. Akhirnya dia ke warung beli obat yang namanya puyer bintang 7. Tuh 7, masya Allah, keramat nih. Ya, ini hari penentuan 40 hari. Dicatat tuh semuanya dari pertama masuk liang lahat, hari pertama, kedua, ketiga, semuanya amalnya selama hidup di alam dunia. Kapan ditutup? Ketika 40 hari tersebut. Makanya guru-guru kita anjurin jangan lewat. Kalau ngadain acara seperti ini, baik 3 hari atau 7 hari atau 40 hari, kalau bisa jangan lewat. Kita mah yang hidup gampangin aja. Ya. Kalau begitu 7 hari pas banget malam Sabtu, keluarga nggak ada yang bisa, entar aja undur malam Minggu atau malam Senin, gampangin banget kita tuh. Tapi yang di alam barzah nungguin tuh pas malam 7 hari, ya Allah nggak dibikinin. Kita kerja yang setiap gajian tanggal 30, pas 30 libur, dongkol nggak tuh? Masya Allah, pas lempeng gajian libur, Masya Allah ini. Nah begitu juga mereka yang dalam barzah nungguin. Makanya guru-guru kita bilang tuh jangan dilewati. 3 hari emang udah pas 3 hari bikin. Nggak bisa ngundang banyak, seadanya berapa orang. 7 hari begitu juga, apalagi 40 hari
ketika catatan amal akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk orang-orang al-abrar atau fujjar? Ini di sini penentuannya. Inna kitabal fujjar lafi sijjin wa innal kitabal abrar lafi illiyin. Kalau ketika ditutupnya ini catatan amal almarhum ketika saat ini 40 hari dalam keadaan bagus, selama hidupnya sholatnya luar biasa, jamaah, ke masjid, ke musola, rangan dapat, dia punya tangan ringan, membantu, sedekah, amal jariah, mendidik anaknya menjadi orang-orang yang abror, yang catatan amalnya disimpan di sijil, akan diberikan nanti oleh Allah dari tangan kanannya. Wah, bangganya luar biasa itu. Ketika catatan amal itu disimpan di sijil, nanti ketika Allah bangkit, semua makhluk dikumpulkan oleh Allah, turun itu catatan dari sebelah kanan. Ya Allah, hahumul qarai kitabiyah, seluruh umat, nih lihat catatan saya, baca, lihat catatan saya selama hidup saya di alam dunia penuh dengan kebaikan. Masya Allah. Kita nggak tahu nih kita nih, ya kita mah Masya Allah Ustadz bukan, kiai bukan, petantang petenteng, ya ngakunya udah paling bener aja, udah paling ahli sujud, jidat diitem-itemin, ya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 6, tuh solin 6 jidat hitam, nggak sombong dia, Masya Allah. Dan mana amat? Kalau memang ketentuannya baik, disimpan di situ. Innal abrara lafi na'im. Kalau sudah akan ditutup dengan kebaikan, disimpan di sijil, innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik akan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kuburnya yang tipe 1x2 itu cuman lebarnya 1 meter, panjangnya kurang lebih 2 meter atau kurang, akan menjadi raudhah min riyadil jannah. Sedekah yang dikeluarkan akan menjadi AC penyejuk. Setiap kebaikannya akan meluaskan kuburnya. Ma bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Masya Allah. Kalau catatan saat ini ditutup dengan kebaikan. Tapi kalau sudah sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim. Kalau sudah keburukan, orang-orang yang buruk, sholat, panggilan adzan, dia cuman nggak dilaksanain, ya Masya Allah tuh berat di alam barzahnya, siksaannya, fitnahnya, dafqatul qabrinya luar biasa dan dahsyatnya. Masuk ajal yang lahat, nggak peduli mau miskin, mau kaya, mau ustadz, mau kiai, mau habaib, mau siapapun yang masuk ke liang lahat, itu pasti akan mengalami yang namanya himpitan bumi, gencetan bumi yang dahsyat dan luar biasa. Kalau orang baik nikmat, anak yang baru pulang ketemu dengan ibunya, pelukan kasih sayang. Tapi kalau sudah nggak baik dengan amal ibadahnya, ya Allah, itu tulang jadi satu. Yang gali-gali kubur, coba lihat tuh, begitu kuburan dipindahin, ya Masya Allah tulangnya berserakan, yang kakinya dipala, yang palanya di pojokan. Kenapa? Karena himpitan kubur dahsyat. Makanya dari abrar inilah yang akan menolong kita. Apalagi hufadzul Quran, orang yang hafal Quran. Sekarang dijadiin apa tuh ya? Aduh, Masya Allah, hufadzul Quran. Ini almarhum Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam. Beliau salah satu pendiri sholat subuh gabungan sekecamatan Pancoran. Beliau hafidul Quran. Beliau banyak mengarang kitab, termasuk juga di Majlis Ta'lim Al-Bahsi wa Tahqiq. Mungkin daerah Jakarta tahu Majlis Ta'lim Al-Bahsi wa Tahqiq. Kalau di Pancoran ada Majlis Ta'lim sholat subuh gabungan. Beliau salah satu pencetusnya, almarhum al-maghfurah Ki Haji Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam. Ini saya dapat kisah langsung. Anaknya kemudian ngadu kepada gurunya Al-Mukarram Kiai Haji
Muhyiddin Hasan Muhyiddin, dan beliau cerita sama saya langsung. Itu almarhum Ki Haji Ahmad Narawi Abdus Salam ketika beliau dimakamkan dapat berapa tahun, makam beliau dibongkar. Makam beliau dibongkar, anaknya menyaksikan. Subhanallah. Ketika itu makam dibongkar, tidak ada satu kafan yang rusak. Dibuka itu mayatnya utuh. Berkata apa? Hafidhu hamalul Quran. Berkat hufadzul Quran, hafal Quran, sehingga tanah, cacing, belatung tidak mau menyentuh jasad yang ada hafal Al-Qurannya. Ini sekarang sih Allah, emang udah zaman begini fitnah. Kebenaran gimana jadi fitnah? Apalagi acara-acara begini Ustaz ya. Udah fitnah mulu dah ya. Makanya kalau mau ngadain tahlilan jangan pakai belakangan. Ngundang orang mau ngapain, mengundang ngapain, tahlil gitu aja. Kalau bilang tahlil bener, kalau udah tahlilan udah nggak bener dah. Mau yasin bener, yasinan udah nggak bener dah. Kenapa? Ini sudah zaman penuh dengan fitnah. Nih kembali lagi almarhum yang saat ini sudah 40 hari. Ini masa-masa yang sangat menggentingkan untuk almarhum, masa kesedihan pula. Kenapa kesedihan? Karena kalau sudah 40 hari keluarga udah mulai sibuk masing-masing. Anak ya udah lupa lagi sama orang tuanya. Anak sudah jarang doain orang tuanya. Tuh guru kita Setama Jayadi kan sering jelasin beliau. Ya, beliau ceritakan bagaimana anak yang membacakan istighfar untuk orang tuanya sehari 5 kali termasuk anak yang durhaka. Baca istighfar habis salat, astagfirullahaladzim li wali walidayya, astagfirullahaladzim duhur, ntar asar begitu juga, maghrib, isya, subuh. Yang bacain istighfar sehari 5 kali termasuk anak yang durhaka. Ini ceritanya panjang banget. Ntar kalau beliau ceritain, ntar dia ceritain. Masya Allah beliau. Saya ngambil ilmu dari beliau nggak secara langsung. Beliau kan sering nge-share tuh ya di status. Nah ini demen banget yang begini-gini. Masya Allah. Ya udah beliau ceritain tuh. Orang yang istighfar bagaimana? Nggak perlu keringat, nggak perlu biaya, nggak perlu capek mengucapkan istighfar buat orang tua yang di alam barzah. Yang kata Nabi SAW, mal maitu fi qabrihi lakal gharqil muqawis. Tidak ada mayit di dalam kuburnya kecuali orang yang sedang tenggelam, yang mengharapkan syafaatul hayy, mengharapkan pahala atau mengharapkan hadiah dari orang-orang yang hidup. Nggak capek kita istighfar buat orang tua, nggak ada keringat, nggak ada biaya, tapi bosan dan malas bahkan lupa ketika orang tua sudah berada dalam barzah, apalagi sudah lewat dari 40. Nih bagaimana deh nih anak-anaknya semua ya. Banyak anak di sini. Jangan anggap orang tua masih ada mah kita baktinya luar biasa. Pala jadi kaki, kaki jadi pala, semua apa dipengen dikasih. Kalau udah lupa orang tua udah nggak ada, lupa. Jangan harap tuh anak-anak yang berbakti sama orang tua. Justru itu anak yang durhaka. Tapi kalau anak yang tidak pernah bakti sama orang tua masa hidup orang tua, tapi ketika orang tua tiada, dia tobat sama Allah, kembali sama Allah, dia perbaiki ibadah sama Allah, kemudian dia doakan selalu orang tuanya, dia sambung silaturahmi apa yang disambung oleh orang tuanya, maka anak tersebut menjadi anak yang birrul bil walidain, anak yang berbakti sama orang tua. Subhanallah. Ini Masya Allah nih almarhum. Ini saat ini sedang lagi genting. Kadang dia gembira atau kadang sedih. Yang besar harapan mudah-mudahan doa-doa kita. Ini malam-malam yang mulia, 40 hari almarhum, doa kita semua diterima oleh Allah. Sehingga catatan almarhum ini dijadikan catatan yang baik dan disimpan di sijil yang nanti akan diberikan oleh Allah di tangan kanannya. Dan orang-orang yang baik pun kuburnya akan menjadikan nikmat rawdah min riyadil jannah. Bagaimana nanti dengan kita semuanya? Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini kita jadikan iktibar, perenungan buat kita. Kalau tahu saat ini almarhum sudah dipanggil oleh Allah, satu saat pun kita akan dipanggil oleh Allah. Hakikatnya kehidupan kita ini hanya menunggu giliran. Itu doang udah. Gilirannya ngacak lagi. Nggak diambil dari yang tua-tua nih. Nih kayaknya udah lewat-lewatan dikit nih duluan deh. Enggak. Nih kayaknya udah sempoyongan jalan. Enggak, ngacak.
Kata almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ, kalau di abjad enak. Ahmad Jayadi duluan. Wah. Ustadz Ibnu Hajar duluan. Duluan. B sampai Z. Enak tuh ketahuan. Ini kan nggak ada pemberitahuan sama Allah. Fulan, ini hari terakhir ya buat engkau. Fulan, ini saat yang terakhir ya buat engkau. Fulan, ini detik yang terakhir buat engkau. Persiapkan. Nggak ada pengumuman. Kenapa demikian? Ini salah satu kasih sayang Allah kepada kita. Allah rahasiakan kematian itu salah satu kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga kita adakan perbekalan hidup. Coba kalau dikasih tahu, ya, yang sakit aja di rumah sakit puyengnya 7 keliling tuh. Ya Allah, ini kayaknya nggak lama lagi nih. Nggak enak tuh udah makan tuh. Kita sakitnya nggak seberapa, dikasih tahu nih, nggak lama lagi kayaknya nih lewat bakalan. Coba kalau kasih tahu begitu, makan udah nggak enak, hidup udah nggak enak, udah semuanya nggak enak. Tapi Allah rahasiakan kematian, salah satu kasih sayang Allah. Untuk apa? Untuk kita berperbaiki amal ibadah. Ayyukum ahsanu amala. Ini saja mungkin ya, sekelumit ya, kita doakan nih anak-anak almarhum biar semuanya pada akur ya. Biasanya kalau orang tua yang laki nggak ada, udah mulai deh tuh goyang ya. Ada yang ngerebutin, nih kayaknya gue di depan enakan nih. Kayaknya kontrakan yang lu buat gue enak kali ya. Biasanya begitu tuh kalau orang tua yang laki udah nggak ada, udah mulai deh tuh ya, nggak ada pemimpinnya, udah ribut masalah warisan, udah pengen menjadi pemimpin, udah pengen nguasain, udah banyak. Mudah-mudahan dari ini semuanya pada akur untuk dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang bakti sama orang tua. Apalagi masih ada ibunya ya, keramat di atas keramat ya. Kalau mau pergi ke wali yang paling keramat, ini ada di kamar ibu yang paling utama ya. Doaul walid diwaladihi ka doaun nabi li ummati. Doa orang tua terhadap anaknya bagaikan doa seorang nabi terhadap umatnya. Ini keramatnya luar biasa. Kita sukses, kita berhasil, kita menjadi anak-anak yang bahagia, bagaimana tergantung orang tua, apalagi sama ibu. Mudah-mudahan ya anak semuanya jadi akur, dan anak-anak yang berbakti sama orang tua, terutama pada ibunya yang masih ada, terus ya usahakan untuk berbakti dan untuk mendidik, merawat orang tua bagaimana dulu beliau merawat kita semua. Ini saja sekali kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini senang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak keluar kita dari majlis yang mulia kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, diberikan taufik dan hidayah selalu taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhum al-maghfurah almarhum Ustadz Haji Firdaus Yusuf pada saat ini catatan amal ibadahnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan beliau termasuk orang-orang abrar, orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah limpahkan kesembuhan yang sempurna. Mudah-mudahan Allah limpahkan panjang umur. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahil azim.